nama saya Mainisa dari kelas Kebidanan Regular Transfer kelas B. Di sini saya akan membuat video tentang hyperemesis gravidarum. Selamat menyaksikan. Silakan masuk, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Maya. Di sini saya bertugas pada pagi hari ini di klinik ini. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Gini, Bu, saya mau muntah yang berlebihan, Bu. Muntah berlebihannya. Sebelumnya saya tutup pintunya dulu ya, Ibu. Iya, Bu. Nama Ibu siapa ya, Bu? Sasa, Sasa. Umur Ibu baru 29 tahun. 22 tahun ya. Iya. Ini anak yang keberapa? Ini kehamilan yang pertama. Kehamilan pertama ya. Nama suaminya siapa, Bu? Rudi, Bapak Rudi. Umurnya 25 tahun. 25 tahun. Baiklah, Ibu, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hyperemesis gravidarum atau mual muntah. Sebelumnya saya ingin menanyakan, apakah Ibu muntahnya sudah beberapa hari? Sudah 3 hari. Sudah beberapa hari ya. Iya. Ibu mau makan tidak? Tidak. Tidak mau ya? Iya, tidak mau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mual muntah ya, Ibu. Hyperemesis gravidarum adalah mual muntah pada ibu hamil yang berat yang sampai mengganggu keadaan ibu, bahkan dapat mengganggu aktivitas ibu sehari-hari. Penyebab dari hyperemesis gravidarum yang pertama adalah kehamilan primigravida atau hamil anak pertama seperti ibu. Yang kedua, hamil anggur. Yang ketiga, kehamilan ganda ibu. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang muntah ya, Ibu ya. Muntah adalah satu cara di mana saluran cerna bagian atas membuang isinya bila terjadi iritasi, rangsangan atau tegangan yang berlebihan pada usus. Muntah merupakan refleks terintegrasi yang kompleks terdiri atas 3 komponen utama, yaitu detektor muntah, mekanisme integratif, dan efektor yang bersifat otonom somatik. Penyebab terjadinya mual muntah dapat menyebabkan cadangan karbohidrat dan lemak habis terpakai untuk keperluan energi ibu. Karena oksidasi lemak yang tidak sempurna, maka terjadilah ketosis yang dengan timbulnya asam asetan asetik. Mual muntah ini terbagi menjadi 3 tingkat ibu. Tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat 3. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam tingkat. Dari tingkat pertama ya ibu. Tingkat pertama yaitu muntah terus-menerus yang mempengaruhi keadaan umum penderita. Ibu merasa lemah, nafsu makan tidak ada, berat badan menurun, dan merasa nyeri pada ulu hati. Nadi meningkat sekitaran 100 per menit, tekanan darah menurun, togor kulit menurun, lidah mengering, dan mata cekung. Untuk tingkat kedua, penderita nampak lebih lemas dan epatis. Togor kulit lebih menurun, lidah mengering dan tampak kotor, nadi kadang turun dan kadang cepat, suhu kadang-kadang naik, dan mata sedikit ikterus. Untuk tingkat yang ketiga, keadaan umum lebih buruk. Muntah tidak berhenti, kesadaran umum sampai mendekati ke koma ibu. Di sini untuk perawatan tingkat 2 dan 3 itu harus dirawat di rumah sakit ibu. Untuk tingkat pertama bisa rawat jalan saja. Apakah ibu sudah paham dari penjelasan saya? Sudah, Bu. Di sini saya akan menanyakan kembali ya ibu. Untuk hyperemesis gravidarum terbagi menjadi berapa tingkat? 3 tingkat, Bu. Antara tingkat 1 dan tingkat 2. Tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3 yang ibu rasakan itu di tingkat yang mana? Yang pertama, Bu. Yang pertama itu apa saja ibu?
Baiklah Ibu, dari hasil pemeriksaan tadi bahwa Ibu mengalami hiperemesis gravidarum tingkat 1. Jadi Ibu tidak perlu dirujuk ke rumah sakit, cukup rawat jalan saja ya Ibu. Iya, Bu. Di sini saya akan memberikan vitamin B1 dan B6 gunanya untuk menurunkan muntah pada Ibu. Iya, Bu. Ibu silahkan ambil di apotek, dan jika Ibu masih merasakan mual atau muntah, Ibu silahkan makan porsi sedikit tapi sering ya. Iya, Bu. Nih Ibu silahkan ambil obatnya di apotek. Iya, Bu. Terima kasih, Ibu. Cepat sehat ya Ibu. Iya, Iya. Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.